Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, gerak pada benda, yaitu tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Sebelumnya, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Kita lihat pada video, ada truk yang sedang berjalan. Kita lihat ya. Nah, pertanyaannya, apakah truk bergerak terhadap pohon? Jadi, apabila pohon ini kita jadikan sebagai titik acuan, maka dapat dikatakan bahwa truk bergerak terhadap pohon. Mengapa demikian? Karena posisi truk berubah terhadap pohon. Lalu, apakah truk bergerak terhadap supir di dalam truk? Nah, pada saat truk ini bergerak, maka supir ikut bergerak. Jadi, dapat dikatakan bahwa truk tidak bergerak terhadap supir. Kenapa? Karena posisi truk tidak berubah terhadap supir. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Nah, berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus, gerak yang memiliki lintasan garis lurus. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contoh dari gerak melingkar misalnya adalah gerak pada biang lala. Kita lihat ya, biang lala ini bergerak dengan pola lintasan melingkar. Lalu, contoh gerak parabola, jika kita menendang bola ke arah seperti pada gambar. Nah, ini dia akan membentuk lintasan parabola, atau kita sebut dengan gerak parabola. Gerak lurus atau gerak yang memiliki lintasan garis lurus dapat kita bagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak yang memiliki kecepatan tetap atau konstan dan percepatan bernilai 0. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang memiliki kecepatan berubah-ubah dan percepatan tetap. Nah, gerak lurus beraturan misalnya ini pada saat mobil berlaju pada jalan raya atau pada jalan tol dengan kecepatan yang tetap. Nah, pada saat mobil bergerak, mobil akan mengalami kecepatan. Kecepatan dapat kita hitung dengan rumus V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, satuannya meter per second. S adalah jarak, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya second. Nah, jika kita ingin mencari jarak tempuhnya, berarti kita bisa menggunakan S sama dengan V dikali T. Bila kita ingin mencari waktunya, bisa kita cari dengan S per V. Nah, gerak lurus beraturan, jika kita gambarkan dengan hasil ketikan tiket timer, ini akan dihasilkan gambar seperti ini. Kita lihat ya, antara titik-titiknya ini jaraknya sama. Kenapa jaraknya sama? Karena kecepatan benda atau kecepatan mobil ini bergeraknya adalah tetap. Jadi kecepatannya tetap, makanya hasil ketikan dari tiker timer jarak titik-titiknya itu sama. Kalau kita gambarkan dengan grafik, misalnya pada V ini T. Pada 1 menit pertama, kecepatannya 10 meter per second. Lalu pada 2 menit kemudian, kecepatannya tetap 10 meter per second. Pada 3 menit kemudian, kecepatannya tetap 10 meter per second. 1 jam kemudian, kecepatannya tetap sama, yaitu 10 meter per second. Jadi, jika kita gambarkan dengan grafik, misalnya X ini adalah T, lalu garis Y ini adalah V. Kita bikin ini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kecepatannya 10, 20 misalnya ya, lalu 30. Pada 1 menit pertama, kecepatannya adalah 10 meter per second. 2 menit kemudian kecepatannya tetap
3 menit kedua kecepatannya juga tetap, maka akan terbentuk garis lurus. Jadi grafik untuk GLB adalah garis lurus. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, seorang pengendara sepeda dalam waktu 5 second dapat menempuh jarak 20 meter. Berapa kecepatan sepeda? Kita tulis dulu diketahui. Seorang pengendara sepeda dalam waktu 5 second, berarti waktu itu adalah T, 5 second, dapat menempuh jarak. Jarak itu tadi apa? S, ya, 20 meter. Berapa kecepatan sepeda yang ditanyakan? Berarti berapa kecepatannya? V-nya sama dengan, kita masukkan rumus V. Nah, ini rumus V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya. S-nya berapa? 20. T-nya 5. Berarti V-nya adalah 4 meter per second. Bisa ya? Nomor 2, mobil bergerak menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5 second. Berapa kecepatan mobil? Kita tulis lagi apa? Diketahui. Kita tulis di, sebentar. Kita tulis diketahui. Mobil menempuh jarak 100 meter. Jarak itu tadi lambangnya S. 100 meter. Dalam waktu berarti T sama dengan 5 second. Yang ditanyakan berapa kecepatan mobil? V sama dengan, rumus V apa? V sama dengan S per T. Kita masukkan nilai S-nya 100 meter. T-nya per T-nya 5 second. Berarti V adalah 20 meter per second. Jadi kecepatan mobil adalah 20 meter per second. Contoh soal nomor 3. Mobil bergerak dengan kecepatan 60 meter per second selama 10 second. Berapa jarak tempuh mobil? Kita tulis lagi apa? Diketahui seperti biasa. Mobil bergerak dengan kecepatan. Kecepatan berarti V sama dengan 60 meter per second. Selama 10 second. Berarti second itu adalah waktu ya. T 10 second. Berapa jarak yang ditempuh mobil? Berapa jarak? Berarti yang ditanyakan adalah jarak atau S. Kita lihat rumusnya. Nah, kita pakai rumus S sama dengan V dikali T. Kita masukkan S sama dengan V dikali T. Masukkan nilai V-nya 60 dikali T-nya 10. Berarti S-nya adalah 600 meter. Bisa ya semuanya? Sekarang kita nomor 4. Benda A bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. 15 second kemudian disusul benda B bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Kapan dan di mana benda A tersusul benda B? Kita tulis diketahuinya. Diketahui. Terus diketahuinya ya. Diketahui benda A bergerak dengan kecepatan, berarti VA sama dengan 10 meter per second. Oke, 15 second kemudian disusul benda B bergerak dengan kecepatan, berarti VB-nya, nih VB-nya 25 meter per second. Nah, benda A bergerak, benda A kan sudah mulai bergerak, 15 second kemudian baru disusul oleh benda B bergerak. Ya, yang ditanyakan sekarang kapan dan di mana. Kalau kapan dan di mana benda A tersusul benda B, berarti yang sama adalah jaraknya. Berarti kita di sini tulis SA sama dengan SB. SA rumusnya S itu rumusnya apa? V kali T, berarti VA dikali TA sama dengan SB, berarti rumusnya VB dikali TB, karena rumus S itu sama dengan kan
V dikali T. Ini S ya. Yang ini. S sama dengan V dikali T. Oke, sekarang kita masukkan VA-nya 10. Karena benda A ini dia TA-nya kan dia lebih cepat 15 second. Berarti T ditambah 15 second. Kenapa? Karena benda A bergerak 15 second lebih dulu dibandingkan dengan benda B. Jadi TB kita hitung waktunya adalah T. Jadi TA-nya adalah T plus 15 second. Karena tadi benda A bergerak 15 second lebih dulu dibandingkan dengan benda B. VB-nya berapa? 25 dikali T. Oke. Kita kalikan 10 kali T berarti 10 T. 10 kali 15 berarti plus 150 sama dengan 25 T. Oke, sekarang kita pindah ruas yang ini. Plus 10 kita pindah ruas. Berarti 150 2 sama dengan 25 T plus 10 pindah ruas berarti min 10 T. Jadi kalau plus pindah ruasnya jadi min. 150 25 sama dengan 25 T min 10 T. 25 dikurangi 10 15 T. Berarti T sama dengan 150 dibagi 15. T-nya sama dengan 10 second. Oke, sekarang kita cari SA-nya. Jaraknya kita cari. SA sama dengan VA dikali TA. Tadi VA, TA-nya itu berapa? T ditambah 15. Yang ini ya nih, yang ini. VA-nya berapa? VA-nya 10 dikali T-nya 10. Dapat dari sini T-nya ya, ditambah 15. Berarti 10 dikali 15 sama dengan 150 meter. Sekarang untuk SB-nya. SB sama dengan VB dikali TB. VB-nya 25 dikali TB-nya 10. Berarti SB sama dengan ini 25 ya, 250. SB sama dengan 250 meter. Jadi benda A dan benda B ini akan berpapasan pada jarak 250 meter. Waktunya kapan? Pada saat benda A bergerak selama 25 second, sedangkan benda B bergerak selama 10 second. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.